rahmat Allah. Mari kita awali kajian kita sore hari ini. Izin kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saudara ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmatnya Allah, sore hari ini kita kembali diizinkan untuk duduk di majelis ilmu. Semoga kita semuanya besok bisa masuk surganya Allah lewat pintu ilmu. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadi pagi menyimak berita tentang Palestina, kemudian menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dan dia mengatakan bahwa perang tetap akan dilanjutkan. Masya Allah. Di video-video yang lain mereka berkata kami tetap akan membunuh, siapapun akan kami bunuh, dan seterusnya. Ya Allah, semoga Allah memenangkan saudara kita di sana, memenangkan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dengan jelas bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi peperangan besar antara orang Islam dengan orang Yahudi. Kemudian kelak Dajjal akan keluar bersama 70.000 orang Yahudi dari Asfahan. Asfahan itu mana? Kalau sekarang namanya Iran. Itu kenapa? Jangan mengatakan Islam Syiah. Syiah itu bukan Islam. Jadi kalau ada orang Syiah bilang apa? Syiah, Islam atau bukan? Bukan. Nah, mereka akan keluar 70.000 orang Yahudi dari Asfahan dipimpin oleh Dajjal. Kemudian mereka akan berperang sampai dikatakan di hadis itu kelak semua tempat itu akan memberitahu di mana orang Yahudi berada. Jadi pohon akan berbicara kecuali satu pohon yang namanya pohon Gharqad. Itu kenapa zaitun di Palestina itu ditebangi oleh tentara Israel, kemudian diganti dengan pohon Gharqad, karena pohon itulah yang besok akan menjadi tempat bersembunyinya orang Yahudi. Maka ibunda, hari ini izin saya tidak meneruskan buku ini. Saya ingin mengajak ibu-ibu memahami sebenarnya kenapa orang Yahudi itu ngotot pengen kembali ke Palestina. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan banyak sekali. Ya Bani Israel Adhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Sore hari ini izin tidak kami sebutkan ayatnya. Saya akan cerita sesingkat mungkin supaya kita itu benci sama orang Yahudi, tapi tahu kenapa orang Yahudi itu begitu ingin kembali ke Palestina. Ibunda, ketika Allah berkata, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Nah, nanti di salah satu surat di dalam Al-Quran, kapan-kapan kita simak satu-satu. Tapi kalau disimak satu-satu kayaknya nggak selesai. Saya cerita saja. Allah berkata bahwa Allah itu memberikan 9 keistimewaan kepada Nabi Musa. Berapa bu? 9. Yang kita tahu selama ini mukjizat Nabi Musa apa? Membelah lautan dengan tongkat. Padahal Al-Quran menyebutkan ada berapa? 9. Terus apa mau bu? 1 tongkat yang bisa membelah lautan. Lalu tongkat itu pun bisa menjadi ular. Ibu ingat ceritanya ketika Mesir dipimpin oleh Fir'aun, kemudian Allah pernah melanda Mesir dengan banjir yang luar biasa dahsyat. Maka kemudian Fir'aun datang kepada Nabi Musa untuk menyetop air itu dengan janji, nanti kalau airnya normal lagi kami akan beriman.
Musa kan julukannya apa? Jangan lupa, ayo melawan lupa. Musa julukannya apa? Kalimullah, nabi yang bisa berbicara langsung dengan. Maka Musa kemudian mengangkat tangan. Banjirnya hilang. Firaun beriman atau tidak? Firaun beriman atau tidak? Tidak. Kemudian Allah kembali menguji orang Mesir dengan darah. Semua air di Mesir menjadi darah, tapi tidak dengan airnya Bani Israel. Bayangkan betapa sayangnya Allah kepada Bani Israel. Lalu Firaun datang lagi. Musa, berdoa kepada Allah, kalau darah ini bisa berhenti, aku akan beriman kepadamu. Musa mengangkat tangan, darahnya hilang. Firaun beriman? Tidak. Lagi Allah menurunkan satu binatang namanya katak. Sampai-sampai dikatakan seandainya orang Mesir itu mengah mulutnya, kataknya masuk ke mulut. Saking banyaknya katak. Padahal kita kalau lihat katak satu aja langsung beriman. Gigu, Melayu, semuanya. Firaun datang lagi kepada Musa. Musa, berdoa kepada Tuhanmu, kalau katak ini hilang, aku akan beriman. Masya Allah. Kemudian Musa mengangkat tangannya, kemudian kataknya hilang. Firaun beriman atau tidak? Tidak. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sudah berapa? Sudah berapa? 5. Nanti kalau lebih berarti ada yang digabungkan. Kemudian apa? Bahwa Musa itu punya mukjizat mengeluarkan cahaya dari mana, Bu? Nah, kemudian Musa ketika Bani Israel itu meminta minuman, Musa memukul satu batu, kemudian keluar dari batu itu 12 mata air. Dan Musa diberikan satu kitab yang namanya, kitabnya Musa namanya apa, Bu? Taurat. Kalau Nabi Daud kitabnya Zabur. Kalau Nabi Muhammad Al-Quran. Kalau Nabi Isa Injil. Ini gak boleh lupa. Nah, sekarang kita masuk. Termasuk nanti Bani Israel itu diberikan keajaiban awan. Ayo, masih ingat ceritanya Nabi Yusuf yang Musa Daifat ceritakan beberapa waktu yang lalu, Ibu? Nabi Yusuf kecil sendiri. Adiknya Nabi Yusuf namanya Benyamin. Masih ingat berapa saudara yang saya tulis di papan tulis itu? Nabi Yusuf punya berapa saudara? 11. Ihda asyara kaukaban. Berarti 11 itu termasuk Benyamin, satu lagi Nabi Yusuf. Berarti berapa? Makanya nanti air yang dikeluarkan Nabi Musa itu jumlahnya 12, sesuai dengan anak turunnya Nabi Yakub. Baik, Nabi Yakub punya anak jumlahnya berapa tadi? 12, termasuk Nabi Yusuf, Benyamin, dan 10 saudaranya. Siapa nama bapak Nabi Yakub? Wajub mana? Siapa, Bu? Nabi Ishak. Siapa bapaknya Nabi Ishak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang coba urutkan nasabnya Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin, ulangi lagi, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin. Makanya dikatakan Nabi Yusuf itu adalah nabi yang nasabnya paling mulia. Nabi anaknya, nabi kakeknya, nabi buyutnya nabi. Nabi Muhammad SAW jauh sampai ke Nabi siapa? Ismail alaihi salam bin Ibrahim. Tapi kalau Nabi Yusuf, Yusuf bin Nabi, Yakub bin Nabi, Ishak bin Nabi, Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian Yusuf bermimpi, ngadu sama bapaknya. Kata bapaknya suruh jangan apa? Jangan menceritakan, karena bapaknya tahu 11 atau 10 saudaranya Nabi Yusuf adalah orang-orang yang punya penyakit nomor hati. Ibu masih ingat kan ceritanya? Mereka berkata, sesungguhnya bapak kami fi dhalalin mubin, bapak kita di dalam kesesatan yang nyata. Dia pilih kasih, lebih sayang pada siapa? Yusuf daripada kepada kami. Padahal apakah demikian Nabi Yakub? Tidak. Pernah kita bahas waktu itu, wajar kalau orang tua yang paling disayang adalah yang paling kecil. Kalau ada anak 5 sakit, yang paling disayang siapa? Yang sakit. Kalau ada anak 5 yang satu di luar kota, yang dikangeni, kalau pulang diberi masakan khusus, pengen dijangan
apa? Yang di samping rumah atau yang di luar kota? Nah, makanya ada istilah sing cepak mambu, sing adoh mambu. Sama-sama ngasih pisang goreng. Tapi kalau yang bawa pisang goreng itu dari Semarang, ibunya siaran, Masya Allah, saking gematine kalau biongane kang Semarang be gedang goreng digawa saking. Padahal yang di samping rumah biasanya juga. Nah itu istilah. Sebenarnya itu tidak salah, Bu. Kalau kita memahami konsep ini. Kalau kita tidak paham konsep ini, kita akan jadi saudaranya Nabi Yusuf, mengatakan bahwa orang tua kita pilih kasih. Aja dari seluruh Nabi Yusuf. Tapi pahami bahwa secara naluriah orang tua itu akan sayang pada yang satu apa tadi? Paling kecil 2, yang sakit 3. Ibu coba cek. Angger sing putrane atau harus mundur mesti takoni pengen dijanganna. Tapi tahu sing nang saya umat ditakoni dhewe pengen janganna apa kata Bu? Ya mboten. Niku terbukti apa mboten Bu? Nggih. Terus nek sing paduan mboten napa-napa pada seneng banget. Padahal sing sepak lah penyung yang dina-dina gawane ya ora dihan. Nah itu karena mau jadi sedulure seneng. Mau jadi saudaranya siapa Bu? Nah, baik. Kemudian Nabi Yusuf dibuang kemana? Sumur. Ketika dibuang di sumur ditolong sama siapa? Gertatol di embernya siapa? Musafir. Dijual kemana? Mesir. Sekarang pahami. Nabi Ishak dengan Nabi Yusuf kecil dan 11 saudaranya tinggal di satu negeri namanya yang kita sebut dengan Palestina. Lalu Nabi Yusuf karena dibuang ke sumur, dibawa musafir, Nabi Yusuf dijual ke negeri mana? Mesir. Singkat cerita Nabi Yusuf muda digoda Zulaiha, masuk penjara, dituduh lagi, dipenjara lagi, akhirnya keluar. Nabi Yusuf menjadi apa? Raja. Jadi bendahara atau perdana atau menteri keuangan Mesir. Sekarang ingat, Raja Mesir bermimpi ada 7 sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kecil. 7 gandum gemuk dimakan 7 gandum kecil. Lalu yang bisa menafsirkan siapa? Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf dikeluarkan dari mana? Penjara. Tak singkat ceritanya, Nabi Yusuf kemudian jadi menteri. Berarti 7 musim yang subur itu sudah, mereka diminta menyimpan gandum untuk persiapan 7 musim paceklik. Sekarang di Kanaan. Di Kanaan itu di mana tadi? Nabi Yakub tinggal di mana tadi? Kan kekeringan. Mereka nggak punya stok makan. Karena yang punya stok makanan itu Mesir. Karena menteri keuangannya siapa? Nabi Yusuf diberi wahyu sama Allah. Ketika subur itu kamu nanam. Nanti kalau sudah panen disimpan persiapan. Bagaimana dengan negara-negara di sekitarnya? Nggak melakukan yang sama. Sehingga Nabi Yakub dan 11 putranya mengalami kelaparan. Datang saudaranya Nabi Yusuf dari Palestina kemana? Ke Mesir. Dikasih apa? Makanan. Pulang ceritanya emasnya ternyata oleh Nabi Yusuf itu dikembalikan. Kaget mereka sampai rumah. Kok aneh, raja ini kok begitu baik? Karena Nabi Yusuf atas izin Allah tahu, curiga. Begitu mereka datang bersepuluh, datang dari negeri Kanaan, Nabi Yusuf ingat siapa? Saudaranya. Habis makanan mereka, datang lagi ke Mesir, tapi dengan syarat membawa siapa? Benyamin. Datang ke Mesir, singkat cerita Nabi Yusuf membuat rencana memasukkan piala ke kantong gandumnya siapa? Supaya Benyamin bisa tetap berada dengan siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu betul, saya singkat ceritanya, akhirnya mereka pulang. Mereka akan sempat nawar, jangan, bapakku sudah nangis kehilangan Yusuf, mosok mau nangis lagi kehilangan Benyamin. Ketika Nabi Yusuf bertanya, lah kemana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Mereka masih bohong, Bu. Kebohongan itu akan menimbulkan kebohongan yang lain. Singkat cerita, sampai akhirnya ketahuan, Nabi Yusuf mengirim noponya bajunya kepada siapa? Ayahnya. Kemudian atas izin Allah dihapuskan ke dalam mukanya, yang tadinya buta jadi apa? Jadi melihat. Sekarang akhirnya Nabi Yusuf meminta Nabi Yakub dengan berapa putranya? 10 putranya dengan istrinya pergi kemana?
Berarti meninggalkan tanah apa? Palestina. Pindah kemana? Ke Mesir. Berapa orang tadi? 11 sama Benyamin. Berarti dengan Nabi Yusuf berapa? 12. Baik, mulai. Hiduplah mereka di Mesir. Pada waktu itu hidup di bawah pemerintahan Raja Malik, yang nabinya waktu itu adalah Nabi siapa? Yusuf. Makanya Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud. Sujudnya di mana? Di Mesir. Ketika mereka pindah meninggalkan apa? Palestina atau Kanaan, pindah kemana? Ke Mesir. Akhirnya hidup. Nah, singkat cerita, sudah kita potong ceritanya, Nabi Yusuf meninggal. Mereka hidup dan ketika mereka pindah dari Kanaan ke Mesir, dalam satu riwayat sejarah dikatakan mereka membawa 70 orang. Nah, nabinya tadi siapa? Yusuf. Kok kita apalkan nabi setelah Yusuf? Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh. Apa ngomongin? Ini orang kita gawat yang ngapalkan sejarah. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh. Kita kan sudah sampai Saleh. Harusnya sore ini siapa? Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib. Musa, Yusuf, Ayub, terus tadi apa? Su'aib, terus Musa. Ada yang mengatakan bahwa jarak antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu 450 tahun. Berapa, Bu? Nah, besok kita ceritakan. Ini kan hari ini kita nggak cerita Nabi Ibrahim, tapi kita mau cerita bagaimana orang Yahudi itu ngotot bahwa mereka itu punya tanah yang terjanji. Nah, ibunda sekalian yang dirahmati Allah, nah, kemudian mereka tinggal di Mesir, hidup beranak pinak, sampailah namanya suku asli Mesir namanya Kipti atau suku Akbar. Makanya orang Mesir itu Kristennya biasanya Kristen apa? Koptik namanya. Orangnya tetap pakai jilbab. Dulu pernah geger kok, hati-hati ada orang pakai jilbab tapi sholat di. Kalau saya nggak kaget, karena di Mesir itu biasa lihat orang Kristen pakai jilbab. Gimana taunya? Biasanya di sini ada tato salibnya. Saya kalau kenalan sama orang Mesir, Assalamualaikum, namamu siapa? Iva. Kamu Nasrani ya? Kan di Indonesia nggak mungkin saya pakai jilbab dibilang Nasrani. Kenapa mereka? Kamu Nasrani ya? Enggak, saya Muslim. Orang Muslim kok namanya Eva gitu. Orang Muslim itu harusnya namanya Fatimah, Aisyah, siapa lagi? Zainab gitu. Kamu kok namanya Eva? Kamu Nasrani ya? Karena di sana biasa orang Kristen Koptik itu menggunakan apa? Nah, sekarang Injilnya orang Arab pakai apa? Bahasa apa? Hati-hati, Bu. Kemarin saya sampaikan di pengajian ya. Kemarin ada satu acaranya orang Islam itu nyetel lagu, lagunya tuh gini. Ya tob, ya dalam, itu yang nyanyi namanya Nancy Agrom. Nanti Ibu mundur buka YouTube, ketik Nancy Agrom. Ibu akan ketemu penyanyi yang bajunya seksi dan dia bukan Muslim. Ada saya pernah dengar katanya beliau justru orang Yahudi. Katanya juga, ini juga saya tidak tahu, beliau punya anjing namanya Ahmad. Nyanyinya itu ya top ya dalam. Cara kene ke seksi ke siapa penyanyi dangdut? Ya pokoknya seksi banget. Lah itu biasanya lagu itu disetel di pengajian. Mergane nopo? Dewek niku angger bahasa anak. Kudu disetel nang pengajian. Padahal niku tek cara Indonesia ke tembangan dangdut sing semandan saru. Sing nyanyi ya. Maka hati-hati. Kenapa saya mengatakan suku Akbar? Karena nanti suku Mesir kembali berkuasa. Kan ada Bani Israel. Mereka pendatang atau asli? Datangnya kapan? Ini gorong nyambung terus. Nah, datangnya Bani Israel ke Mesir kapan? Nah, oh ya, lupa saudara. Kenapa disebut Bani Israel? Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel.
Bani Israel berarti anaknya. Nah, ibu kalau hari raya kan kumpul Bani Nopo, sing kumpul sinten? Anak cucunya. Kalau Bani Israel berarti anak cucunya Nabi siapa? Yakub. Bapaknya Nabi Yakub namanya? Pokoknya berbingung terus balik mana Ishak. Bapaknya Nabi Ishak Ibrahim. Anaknya Nabi Yakub yang jadi Nabi Yusuf dan Nabi Benyamin nanti ya. Tapi yang kita imani kan diantaranya salah satunya Nabi Yusuf. Berarti mereka akan pendatang. Karena mereka pendatang, suku Mesir asli kembali berjaya. Mereka semua dijadikan budak. Jadi ketika Fir'aun bangun ini bangun itu, dia berbuat kerusakan, yang suruh diperbudak siapa? Ayo kita kembali ke sejarah Indonesia. Dulu yang bikin rel kereta api siapa? Orang Jawa. Diperbudak sama siapa? Diberi makan? Tidak. Sampai kurus-kurus, kalau mati dibuang, kalau lelah diapakan? Kalau di film-film sejarah itu dicambuk, diperbudak. Sama nasibnya dengan Bani, karena suku Mesir kembali apa? Berkuasa. Sampai ketika raja bermimpi akan ada bayi dari kalangan Bani Israel. Padahal Bani Israel waktu itu di Mesir jadi apa? Bayi itu yang akan meruntuhkan kerajaannya Fir'aun. Maka Fir'aun membuat kebijakan semua anak laki-laki Bani Israel yang lahir dari rahim ibunya Bani Israel harus siapa? Sudah mulai nyambung sampai kepada ibunya Nabi Musa apa? Hamil, lahir. Pas kebijakan semua bayi harus maka dihanyutkan oleh siapa? Ibunya. Di sungai apa? Sing menangi bayi itu siapa? Lihatlah rencana Allah dengan rencana manusia. Manusia merencanakan semua bayi dibunuh supaya kerajaanku tetap abadi. Tetapi Allah justru lebih indah. Musuhnya ditampani dengan kedua tangannya, dengan senyuman, dengan bahagia. Ayo kita ambil anak ini sebagai apa? Padahal musuh yang dimimpinya itu siapa? Bayi yang ada di. Nah, singkat cerita, Nabi Musa diutus menjadi nabi, ibu. Sampai turun wahyu, Nabi Musa diminta menyelamatkan Bani Israel dari apa? Dari apa? Fir'aun. Dari perbudakan keluar dari Mesir. Kemana mereka akan kembali? Ke tanah Palestina. Karena mereka aslinya dari mana? Nah, ada yang mengatakan, ini kata orang Yahudi, waktu itu Nabi Musa keluar membawa 700 orang Yahudi. Tadi kita mengatakan bahwa jarak antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa berapa tahun? Kalau 450 tahun dibagi satu orang usianya 60 tahun, berapa generasi? Pakai kalkulator. 450 dibagi 50 baik wis lah. 8 9 ya. Tidak mungkin mbak wong siji istrinya 10 kayak orang mungkin jadi 700 Berarti orang Yahudi keluar dari Mesir waktu itu jumlahnya nggak sebanyak itu. Terus kalau kabur kok banyak-banyak gimana Bu? Kabur kok 700.000 lagi kabur caranya gimana? Kan sulit. Nah, maka ini salah satu batan nggak sebanyak itu orang Yahudi waktu itu. Nah, kenapa orang Yahudi? Salah satu di antara saudaranya Nabi Yusuf tadi ada yang namanya Yahuda. Nah, jadi Bani Israel dengan Yahudi sebenarnya sama saja. Yahudi ya anaknya Nabi Ishak, Bani Israel ya sebutan untuk anak-anaknya Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak nama lainnya adalah Israel. Sampai sini nggih? Kemudian mereka keluar. Nabi Yakub kok Nabi Ishak salah Nabi Yakub. Betul, itu namanya jenenge orang ngantuk. Nah, baik. Mereka keluar dari apa? Dari Mesir, pengen kembali kemana? Nah, makanya di dalam surat Al-Maidah besok kapan saya bawakan Qur'annya satu-satu, kalau enggak nanti share. Masuklah ke tanah yang Allah janjikan kepadamu. Saya Qur'annya qadarullah kalian enggak terbawa. Nah, jadi mereka ingin kembali ke Palestina karena mereka memang aslinya dari Palestina. Sudah sekarang perjalanan sampai mereka ke depan Laut Merah.
Kemudian mereka berkata, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa. Saudara-saudaranya Musa itu berkata, inna lamudrakun. Maksudnya Bani Israel tadi, kita pasti mati. Karena di belakang ada tentara siapa? Fir'aun. Di depan laut apa? Bahasanya orang Bani Israel ini, Musa, jarane Gusti Allah deke hebat. Mana? Nih, depan kita laut, belakang kita mana? Kamu akan mendapatkan petunjuk, kita pasti mati. Itu perkataan Bani Israel. Kok nggak bilang katanya Tuhan kita hebat, tapi siapa? Tuhanmu. Maka kemudian Nabi Musa itu menjawabnya gini, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku akan memberi petunjuk. Nggak bilang sama siapa? Bani Israel. Padahal Nabi Musa waktu itu sama siapa? Sekarang Nabi Muhammad ketika di dalam gua, ketika Abu Bakar takut, berkata la tahzan innallaha bersama kita. Karena bersama dengan siapa? Abu Bakar. Berarti dibersamai. Tapi ketika Allah dalam konteks Bani Israel, Nabi Musa berkata inna ma'iya rabbi. Tuhan hanya sama siapa? Karena Bani Israel waktu itu sudah berbuat apa? Kerusakan. Kata para sejarah, kenapa sih orang Bani Israel tadinya beriman, pengikutnya Nabi Yakub, kok jadi? Karena mereka lama hidup dalam penindasan. Dan mereka ditindas oleh kaum yang menyembah siapa? Fir'aun. Mereka percaya Tuhan? Tidak, mereka Tuhannya siapa? Jadi mereka itu akhlaknya terbawa oleh orang yang sekarang orang Indonesia. Bukankah banyak waktu itu yang menjilat kepada penjajah? Apakah semua orang Indonesia berjuang memperjuangkan kemerdekaan? Boten, Bu. Enggak. Kayak sekarang, memang semua orang peduli dengan Palestina. Jadi enggak semuanya, pasti sebagian. Karena ayatnya wal takum minkum, jadilah kamu. Nah, di antara banyak orang itu orang yang menyeru kepada ya Allah. Itu pasti sebagian orang baik, itu enggak semuanya. Pasti apa, Bu? Nah, makanya Bani Israel itu sudah terpengaruh dengan kehidupan yang ada di Mesir selama ini. Mereka berkata, jarane Gusti Allah hebat. Endi? Kemudian Allah meminta Nabi Musa untuk memukulkan apa? Bu, logika kita, laut ketika terbelah diinjak itu belenyok apa enggak? Belenyok. Tapi Allah membuat itu kering. Berjalan Bani. Coba nikmatnya Bani Israel itu. Terjebak sama Allah dikasih apa? Jalan keluar. Enggak belenyek, dia makan. Nyebrang mereka sampai ke seberang. Nabi Musa mau memukulkan tongkat, kata Allah nanti dulu, sampai menunggu Fir'aun dan pengikutnya semuanya masuk lautan. Umpama ini baru Fir'aun di depan, pasukannya di belakang. Sama Allah belum boleh memukulkan tongkat, Bu. Boleh memukulkan tongkat ketika Fir'aun dan seluruh pasukannya sudah masuk mana? Baru dipukulkan. Akhirnya Fir'aun dan yang paling depan ini Fir'aun. Kenapa? Tentaranya kan cara bahasa garungnya ya kan? Jadi kan Gusti Allah, majulah nomor siji. Fir'aun gengsi, Bu. Masa Gusti Allah wedi? Aslinya Fir'aun sudah takut. Karena bisa-bisanya laut itu. Tapi Fir'aun kan gengsi. Nek boten maju, masa Gusti Allah wedi? Akhirnya Fir'aun maju paling apa, Bu? Baru diikuti apa? Nah, singkat cerita, Nabi Musa memukulkan tongkat kembali, lautnya apa? Fir'aun kan Tuhan. Masa Tuhan tenggelam? Gak keren banget. Maka kemudian penduduk Mesir itu memumikan Fir'aun. Ibu kalau kita pergi ke Mesir, mumi Mesir itu semuanya rapi begini. Karena memang mati, otaknya dikeluarkan, isi perutnya dikeluarkan, dibalsem, kemudian tangannya dibeginikan. Cara dewek kan apa? Nah, cara mereka diapakan? Nah, rapi. Tapi muminya Fir'aun itu tidak. Karena matinya di mana? Biasanya orang dari laut sudah apa? Sudah nampak kalau mati kaku, maka tangannya Fir'aun itu begini. Maka ketika Profesor Morris dari Prancis meriksa tuh tangannya begini. Ini kata para ulama, ada yang mengatakan kan air kan mau menimpa Fir'aun, jadi dia tuh begini. Nadai ban boten apa? Maka tangannya tuh begini. Masya Allah, gini. Kata Bani Israel setelah mereka selamat. Jarene Fir'aun mati, nyong orang ngandel. Endi nak Fir'aun mati? Itu Bani Israel. Maka Allah kemudian mengawetkan jasad siapa? Untuk menjadi pelajaran bagi siapa?
untuk Bani Israel dan kita semuanya. Diawetkanlah Fir'aun di satu museum di tengah kota Kairo sekarang, yang kalau kita masuk ke sana itu kita bisa melihat jasadnya Fir'aun. Sudah, Fir'aun berarti apa? Mati. Mereka belum langsung masuk ke Palestina, di tengah-tengah mereka lapar. Musa, kita lapar. Nabi Musa kan bisa berbicara dengan Allah, lalu mengangkat tangan. Turunlah, kalau ibu baca Quran nemu kalimat manna wassalwa, maka ada anak yang dinamakan manna sama salwa. Manna dan salwa itu apa? Makanan yang dari madu, ada yang mengatakan dari burung, langsung dijadikan makanan. Coba Bani Israel dikasih nikmat apa? Ngelek langsung nopo. Dan makanannya bukan kemen-kemen, madu sama apa? Begitu mereka dikasih makan itu, sudah makan, berhari-hari makan itu, mereka berkata Nabi Musa bosen mangan kak manuk karo madu kau, ganti dong yang lain. Ini kelakuannya Bani Israel. Mereka minta bawang putih, mereka minta timun, mereka minta adas. Kan ada wa adasiha wa basaliha. Kemudian kata Musa, ya Allah, nek digepat mangkai kowe bukan nang Mesir pirang-pirang. Kalau manna wasalwa itu diturunkan sama Allah dari mana? Kalau adas, bawang putih, bawang merah, timun itu enggak dari langit. Di Mesir juga ada. Kamu sudah diberi nikmat seperti itu masih ngeyel, ngerekal, minta makanan ya. Iki nek wong boten pinten syukur, balane sinten? Lagi. Musa panas. Wa anzalna 'alaikumul ghamam. Kemudian Musa berdoa, awan itu menaungi Bani Israel. Kurang sayang apalagi Allah sama Bani Israel. Begitu nikmat lain, ngelak tadi. Kemudian ngelak, Musa ngelak. Nabi Musa memukulkan fanfajarat min husnata asyrata aina. Ketika dipukul Nabi Musa, keluarlah 12 mata air. Kenapa 12? Karena sukunya ada supaya tidak berebut. Ada yang mengatakan sampai batu ini bisa dibawa. Kalau Bani Israel ngelak tinggal ting, pukul keluar. Tapi ibu nggak usah nyoba mukul batu berapa kali nggak akan keluar. Itu Nabi. Makanya di Quran itu ya Bani Israel al-Qur'an ni'matakal lati, sudah diberhasilkan dari Fir'aun nggak mati. Dikasih makanan apa tadi? Manna wa salwa, bosan. Daluk panas, apakah turunkan sama Allah Pak? Awan menaungi, gak percaya Fir'aun mati, Fir'aun diapakan sama Allah. Belum lagi nikmat yang di Mesir, yang lainnya airnya jadi darah Bani Israel, yang lainnya kena katak Bani Israel, tidak. Yang lainnya kena bencana Bani Israel, tidak. Yang lainnya ada kutu, ada apa, Bani Israel gak kena apa-apa itu. Makanya ayatnya, hei Bani Israel, buat geleng-geleng nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Nah, singkat cerita mereka berjalan akan masuk kepada tanah Palestina. Apa kata Nabi Musa? Wahai Bani Israel. Sebelum masuk itu ada cerita yang luar biasa. Nabi Musa diminta oleh Allah naik ke Bukit Tursina, meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Nabi Muhammad diangkat usia 40. Di Al-Quran kemarin kita belajar usia 40. Ibu belajar hadis arba'in itu artinya 40. Arba'in Nawawi. Ada satu buku sekarang berbahasa Inggris 40 hadis tentang tanah Palestina. Nabi Musa meninggalkan umatnya selama berapa? 40 hari. Naik ke Bukit Tursina. Jangan syirik, tetap berbuat baik. Dititipkan kepada saudaranya Nabi Musa yang namanya siapa? Harun. Nabi Musa pergi berapa hari? Begitu Nabi Musa kembali, ternyata di Quran diceritakan Bani Israel malah nyembah Samiri. Siapa bu? Patung nopo? Patung sapi. Nabi Musa marah. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran itu wa alqal alwah, kan dapat alwah, dapat firman, sampai dilempar. Saking marahnya sama siapa? Ya Allah deke ya, wes nikmatnya begitu banyak, kon sabar patang puluh dina entengi enyong. Malah mereka terpengaruh oleh seorang laki-laki yang bernama Samiri membuat patung. Mereka menyembah apa? Sampai Nabi Musa memarah kepada saudaranya yang namanya siapa?
Di Al-Quran disebutkan Nabi Musa memegang jenggotnya Harun. Ini dalil bahwa para nabi punya apa bu? Jenggot. Sekarang orang Yahudi pun apa? Nenek moyang mereka berjenggot. Coba kalau lihat film-film Cina itu, ketika ular putih itu juga dewa-dewanya atau raja-rajanya pedal apa nih? Nah maka monggo suami-suami ibu yang bisa ditumbuhkan jenggot disuruh apa? Jenggotan nek boten ya bagaimana mau orang bisa? Itu sunahnya para nabi berjenggot bu. Makanya orang Yahudi sekarang jenggotnya diapakan sampai bu? Dikepang kan? Karena mereka tahu, mereka percaya sama apa? Mereka percaya sama Islam. Berarti mereka percaya pada Qur'an. Mereka percaya sama Nabi Muhammad nggak sih? Tapi kenapa nggak mau iman? Karena bukan berasal dari Nabi siapa saja, bukan berasal dari kalangan Bani Israil kemarin. Muhammad, Solih, Hud, satu lagi. Balani mana yang satu? Muhammad, Hud, Soleh, Syuaib. Gak mau ngakuin itu gara-gara gak ada. Berarti mereka itu kedengkian. Karena memang mereka lahir dari orang-orang yang apa tadi, dengki sama siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, marah Nabi Musa. Maka disuruhlah mereka bertaubat. Bagaimana cara bertaubatnya? Disuruh bunuh diri dan saling bunuh. Sekarang umat Islam kalau berzina tobatnya suruh gimana? Berdoa. Umatnya Nabi Musa kalau mau bertaubat harus apa? Bunuh diri. Maka yang taat bertaubat kemudian apa? Bunuh diri. Saling bunuh. Itu cara tobatnya umatnya siapa? Yang dikatakan dalam kisah ini. Barulah mereka akan masuk ke Palestina. Kata Nabi Musa, Bani Israel, yuk kita masuk ke tanah kita. Gak mau, karena ternyata di Palestina itu sudah dihuni orang-orang yang kuat. Nah tadi kan jaraknya 400, mungkin gak tanah itu dihuni orang lain? Sangat mungkin. Dan dari dulu Kanaan itu dihuni oleh orang lain. Sekarang Nabi Ismail lahir di mana? Nabi Ismail lahir di mana? Di Palestina. Baru sama Allah ketika turun firman kepada Nabi Ibrahim suruh membawa Nabi Ismail sama Hajar kemana? Ke Mekah. Pergi dari Palestina kemana? Jadi Nabi Ibrahim dulu tinggal di mana? Nabi Ismail dulu tinggal di mana? Nabi Ishak lahir di mana dengan Nabi Ibrahim? Palestina. Jadi mereka dulu tinggal di Palestina. Kata mereka, kata orang Yahudi, pulang mau. Kata Nabi Musa, ayo kita perangi orang yang ada di dalam negeri Kanaan itu, supaya kita bisa kembali ke tanah siapa? Kata Nabi Musa. Mereka bilang emoh. Dalam Quran dikatakan kula ajeng jekong mawon. Mriko Nabi Musa nek ajeng perang. Kula ajeng jekong mawon. Bayangkan itu. Kongkon nabine kon perang dek nenek ajeng nopo? Jekong. Itu perkataan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Silakan Nabi Musa saja yang perang. Saya nggak mau. Nggak akan. Mereka lan, pakai kata lan di dalam Al-Quran. Demi Allah kami nggak akan masuk selamanya selama ada orang itu. Itu katanya orang Bani Israel, katanya orang Yahudi. Mereka nggak mau masuk Palestina selamanya, selama di dalamnya ada siapa? Ada orang tadi itu. Masya Allah. Berarti mereka menolak masuk. Di Al-Quran dikatakan akhirnya gara-gara mereka nggak mau berjihad, padahal Nabi Musa menyuruh berjihad, mereka tidak mau, mereka ditelantarkan oleh Allah, tidak bisa masuk Palestina sampai 40 tahun. Di Al-Quran diabadikan. Muter-muter, ada yang mengatakan mereka mau ke Palestina sama Allah dibelokkan. Entah dengan konflik apa, pokoknya mereka nggak bisa masuk. Dan siapa yang bisa masuk adalah seorang laki-laki soleh dari keturunan Bani Israel. Dalam satu riwayat dikatakan namanya Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun? Ayo siapa? Kalian apa buatan ceritanya? Siapa Yusha bin Nun? Teteh Barat. Ayo siapa Yusha bin Nun? Ibu ingat Nabi Musa minta ditemani seorang pemuda ketika mencari Nabi Khidir. Kemudian temannya suruh bawa apa? Ikan. Kalau ikannya lepas, maka disitulah tempat Nabi Khidir. Ternyata mereka kelelahan, nggak sadar kalau ikannya
muncul. Kemudian mereka jalan terus. Maka Nabi Musa bertanya, ikannya mana? Kita lapar. Begitu lihat ternyata ikannya sudah, loh, ikannya lepas di mana? Oh, mungkin tadi di tempat yang kita itu ketiduran. Berarti Nabi Musa sudah kebablasan. Akhirnya apa? Balik ke tempat ikan tadi. Karena kata Allah, di tempat ikan ocol itulah terdapat Nabi yang dicari. Nabi siapa? Itulah laki-laki yang dikatakan namanya Yusha bin Nun, pemuda yang menemani Nabi Musa mencari Nabi siapa? Pemuda itulah yang berhasil masuk ke tanah Palestina. Karena mau berjihad, mau beriman kepada Allah, dia masuk ke tanah Palestina. Nah, sekarang masuklah mereka ke Palestina. Anak pinak. Berapa tadi kelannya? 12. Mereka membentuk satu pemerintahan berdasarkan masa qudot namanya, qadhi. Dari setiap 12 orang ini ada satu yang ditunjuk jadi hakim. Kalau ada permasalahan tanya kepada siapa? Hakim. Sudah, masa itu berlalu. Berapa klan tadi? Boleh. Berapa klan tadi? 12. Berganti pada masa kerajaan. Singkat cerita lagi, mereka berdoa kepada Allah, minta diutus raja. Diutuslah di dalam Al-Quran seorang raja bernama Talut Malika. Diutus satu raja namanya siapa? Mereka menolak. Kenapa? Talut itu berasal dari orang miskin. Kata Bani Israel, masa kita dirajai orang yang berasal dari orang. Kemudian nanti dari keturunan ini terus lahirlah ada raja Talut Jalut yang dikalahkan oleh Nabi siapa? Dikalahkan Nabi siapa, nak? Ibu masih putus sampai sini ceritanya, Bu? Yang mengalahkan raksasa yang namanya Jalut, raja siapa? Raja siapa? Daud. Padahal Raja Daud waktu itu masih, saya ulangi lagi, tadi sudah habis kan? Terus lahir sampai muncullah raja yang namanya Raja Jalut. Perang dikalahkan dengan keturunan Israel yang namanya Daud. Daud itu bapaknya siapa? Sulaiman. Maka kemudian setelah Raja Daud kan tadi masa hakim, pindah jadi masa apa di tanah Kanaan? Kerajaan. Raja Jalut kalah dengan Nabi Daud. Nabi Daud melahirkan anak namanya Nabi Sulaiman, yang punya kerajaan yang tidak akan terkalahkan, yang punya tentara, angin, hewan, jin semuanya tunduk. Maka akhirnya Nabi Sulaiman membangun kerajaan yang sekarang orang Yahudi bilang namanya kuil Sulaiman. Ketika datang penyerang dari yang bukan dari Al-Quran, kenapa saya nggak ceritakan? Hari ini kita cerita dari Al-Quran. Maka kerajaan Nabi Sulaiman itu sepeninggal Nabi Sulaiman itu hancur. Tersisalah tembok yang sekarang disebut tembok ratapan. Itulah yang menurut mereka kerajaannya Nabi. Jadi Yahudi ngakui, karena memang yang bangun di situ siapa? Raja Sulaiman. Raja Sulaiman keturunannya siapa tadi? Daud. Daud itu dari siapa? Dari keturunan terus nanti nyambung kepada Nabi Musa, kemudian Nabi siapa tadi? Yusuf, kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabi Ibrahim. Jadi tembok ratapan yang sekarang orang Yahudi menaris itu adalah sisa tembok dari kerajaan Sulaiman. Lalu nanti berkuasa, raja-raja itu membangun komplek. Sekomplek itu yang disebut dengan komplek Masjidil Aqsa. Sudah, berarti sampai kepada kekuasaan Raja Sulaiman. Sulaiman punya anak 2, rebutan. Nanti dari anaknya Sulaiman ini, anak yang sebelah sini mendirikan kerajaan Israel, sebelahnya lagi mendirikan kerajaan Yahudi. Sebenarnya sama, tapi dewek-dewek. Di antara mereka saja sudah apa?
Yang satu mendirikan negara apa? Israel. Yang satu mendirikan kerajaan apa? Nah, sudah saya singkat ceritanya. Perang, akhirnya Yahudi itu tercerai-berai, tidak punya kerajaan. Ibu, sepeninggal Raja Sulaiman tidak pernah ada kerajaan Yahudi yang bertahan lebih dari 80 tahun. Nah, sekarang Yahudi dulu menjajah Palestina itu tahun 1948. Sekarang 2023. Tolong dihitungkan berapa tahun? 2023 dikurangi 1948. 75 tahun. Sekarang usianya sudah berapa? 70. Saya sampai merinding. Tidak ada sejarahnya di dalam sejarah Yahudi punya kerajaan usianya lebih dari 80 tahun. Sekarang Yahudi usianya 75 tahun. Dari tahun berapa? 9. Itulah peristiwa Nakba yang pernah saya ceritakan, Bu. Di peristiwa Nakba itu yang saya ceritakan, suami istri ditaleni, bapaknya dicokil matanya hidup-hidup. Perempuan Palestina waktu itu ketika Yahudi jajah Israel untuk peristiwa Nakba mendirikan negara Israel itu, perempuan-perempuan yang hamil itu disudati, diganti anjing, dijahit hidup-hidup, Ibu Ma, hidup-hidup. Jari itu dipotong satu-satu. Ada yang mengatakan, saya adalah sisa peristiwa Nakba. Saya melihat bagaimana perempuan waktu itu perutnya itu disayat oleh orang Yahudi, bayinya dikeluarkan paksa, hidup-hidup, bukan dibunuh dulu, Bu, diganti dengan anjing. Kemudian mereka diperkosa. Sampai sekarang aja di tepi barat itu, Bu, kalau mereka nangkap orang, Bu, ditelanjangi, Bu. Maaf kemaluannya sekarang beberapa tahanan itu, Bu, diperlihatkan oleh tentara Israel itu dikeluarkan dari penjara itu dengan telanjang tanpa memakai busana sedikit. 75 tahun. Kata Benyamin Netanyahu, Israel akan berdiri lebih dari 80 tahun. Itulah kenapa Israel hari ini membombardir Palestina supaya habis, supaya mereka tidak terbukti apa yang dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa Yahudi tidak pernah memiliki kerajaan lebih dari berapa? Benyamin Netanyahu akan membuktikan bahwa Israel bisa melalui ini semuanya dengan membombardir semua sekarang saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, supaya tidak terbukti apa yang mereka katakan. Sekarang saya akan kembali. Ibu ingat Hitler? Nah, yang pernah membunuh orang, dalam satu riwayat yang dibunuh itu 6 juta orang Yahudi. 6 juta. Itu pada tahun 1936. Berapa, Bu? 19. Coba Tete ingat 1936 sampai 1948. Berapa tahun? 12 tahun. Sekarang 1936 ke 2023 berapa tahun? 70 sama itu. Ini loh, apakah benar orang Israel itu cerdas? Wallahu ta'ala nyatanya iya, Ibu. Gak sampai 1 abad mereka sudah bisa mendirikan negara di mana? Di Palestina. Padahal pada tahun 1936 mereka dihabisi oleh siapa? Yang dihabisi berapa orang? Tapi bisa-bisanya pada tahun berapa tadi? 1948 sudah bisa mendirikan kerajaan di mana? Nah, itulah yang kalau Ibu nyimak ceramahnya Ustaz Felix Xiao, itu ada yang namanya Theodor Herzl yang kemudian menulis buku Der Judat, angel lah bahasannya itu. Pokoknya negara Israel Raya. Mereka memamerkan orang Yahudi yang tersebar seluruh dunia. Yuk kembali, kita harus kembali menguasai mana? Palestina, dengan cara mendirikan negara Israel. Dan Ibu, semua kekayaan di muka bumi ini dikuasai oleh orang Yahudi. Yang menguasai senjata siapa? Yang menguasai ekonomi Amerika siapa? Yang menguasai judi di dunia siapa? Yang menguasai teknologi siapa? Semuanya Yahudi. Bahkan kita dari tidur sampai tidur lagi itu dikelilingi oleh teknologi milik siapa? Berarti kalau ada pertanyaan orang Yahudi katanya orang paling cerdas, ya benar juga. Dan gak salah kalau mereka cerdas. Oh, memang mereka keturunannya siapa? Nabi kan semuanya cerdas itu. Tetapi kecerdasan mereka tidak digunakan dalam keimanan.
Tetapi mereka yang punya nasab luar biasa bagus, mereka akhirnya justru tidak percaya kepada tauhid, tidak percaya kepada kenabian. Padahal di kitabnya mereka ada seorang nabi yang akan diutus namanya Ahmad. Bu, perkataan Yahudi di Al-Quran. Sesungguhnya Allah itu fakir, kami yang kaya. Itu ucapannya Yahudi. Kemudian tangannya Allah itu maghlulah, tertelekong. Allah itu pelit. Itu perkataan orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu, orang Bani Israel itu punya kebiasaan kalau nabinya nggak cocok dibunuh. Jadi mereka kerjaannya membunuh nabi. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita baru mengerti kenapa orang Yahudi ngeyel pengen kembali Palestina. Jawabannya kenapa? Karena merasa tanah itu tanah mereka. Di Al-Quran aja, masuklah kalian orang Bani Israel kepada tanah yang dijanjikan. Di mana itu? Al-Quds. Itu secara syariat. Makanya mereka nentang orang Islam. Orang Islam ngapain melawan kami? Ini tuh bukan milik kalian, ini milik kami. Gak percaya, di kitab Al-Quran aja ada. Nah, dibantah oleh para ulama, tanah Kan'an itu bukan hanya milik Israel. Bahkan dari Nabi Ibrahim itu sudah tinggal di mana? Nabi Ismail tadi lahir di mana? Coba sekarang kita tarik ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dengan pasukannya mengutus para sahabat untuk menundukkan apa? Merebut tanah apa? Siapa sahabat yang pertama mendapatkan kunci Palestina? Umar bin Khattab. Ibu ingat ceritanya? Ketika Umar bin Khattab datang dengan budaknya naik unta satu tok sampai ke Palestina, bingung rajanya yang mana? Rajanya Umar bin Khattab. Gantian, kalau Umar capek budaknya naik, kalau budaknya yang capek budaknya yang naik. Bayangkan. Begitu sampai ke Palestina, raja yang pegang kekuasaan karena sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab itu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah itu, Bu. Kemudian wajar kalau menguasai, rajanya sesederhana itu. Makanya panglimanya waktu itu berkata kepada Umar, kenapa kamu nggak bawa pasukan supaya kita itu terlihat apa, Bu? Gagah, mulia, kita punya pasukan yang kuat. Kata Umar, ngapain? Saya sudah mulia dengan Islam, saya nggak butuh kemuliaan dari tempat yang lain. Maka kemudian waktu itu diserahkan kuncinya dari penguasa sebelumnya kepada siapa? Umar bin. Itu pada masa Umar bin Khattab. Kemudian ditaklukkan lagi pada masa siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Yang bapak ibunya ketika menikah bilang apa, Bu? Aku tidak mau menikah kecuali dengan seorang perempuan yang akan melahirkan anak yang menaklukkan. Lihat itu, kata-kata orang tua. Mereka nggak mau nikah kecuali lahir dari perutnya itu seorang anak yang melahirkan, yang menaklukkan. Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi, menaklukkan apa? Palestina. Ditaklukkan kembali oleh Muhammad siapa? Muhammad Al-Fatih, direbut lagi. Berarti Nabi Muhammad pun ingin merebut apa? Ini dalil bahwa para nabi semuanya ingin menguasai apa? Karena Palestina itu milik siapa? Milik semua nabi dan milik semua orang yang beriman. Satu, dari segi syariat, nanti ada ayatnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Kan Kan'an itu tadi paceklik. Makanya Nabi Yakub pindah kemana? Sama, Nabi Ibrahim pun pernah diminta Allah berpindah ke tempat yang lain. Nabi Lut pindah dari Nabi Ibrahim, kemudian pindah. Makanya umat Sodom yang dihancurkan itu tidak di Palestina, tetapi di sekitar Palestina. Maka ibunda, secara syariat memang ada di dalam Al-Quran tanah yang terjanjikan. Tapi ketika mereka minta masuk, mereka bilang apa tadi? Nggak mau, karena di dalamnya ada siapa? Malah nyuruh Nabi Musa itu apa? Berikan jenengan lonceng perang pulau ajeng. Mereka menolak sendiri untuk masuk. Jadi secara syariat sudah terbatalkan. Secara sejarah, apa mereka? Mereka memang sudah keluar, terusir dari mana? Dari Yerusalem. Hanya saja sekarang orang Yahudi dari yang namanya Theodor Herzl itu yang menulis buku Kerajaan Yahudi Raya, kemudian diwujudkan oleh orang-orang Yahudi waktu itu dengan kekayaan, nyuap penguasa Islam waktu itu, sehingga mereka mengizinkan mereka masuk ke tanah Palestina. Yang kita lihat petanya yang tadinya sedikit, sekarang gantian yang sedikit siapa? Palestina. Sekarang Pulau Wong Kalibiro.
Kula wong Kaliwiro, umpami wonten wong Kaliwiro kalunga teng luar negeri. Njur dadi wong sukses, alim, terus wong dadi wong sing bermanfaat untuk wong liya. Nek gak balik meng Kaliwiro kula pripun? Serem banget nggih. Ning kula wong Kaliwiro, wonten wong Kaliwiro lain wong Kaliwiro ning dadi maaf tukang judi, pelacur, berbuat kerusakan, nembaki uang, gak balik meng Kaliwiro maneh wong kados niku pripun? Itu kita kalau nggak pakai dalil kayak gitu. Maka Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehingga kita sadar, Bapak berharap sore hari ini kita memahami kenapa orang Yahudi pengen balik ke Palestina, karena mereka merasa bahwa tanah itu adalah miliknya. Nah, nanti ada ceramah yang sangat panjang dari guru-guru kita kenapa tanah Palestina disebut dengan Kanaan. Karena dulu ketika zaman Nabi Ibrahim ada orang-orang yang sudah terlebih dahulu menempati tanah Palestina, Ibu, yang namanya itu adalah klan Kan'aniyun. Jadi suku yang namanya Kan'aniyun. Jadi Nabi Ibrahim, para nabi dulu tinggal di tanah Palestina. Sebagai penutup, Bu, Dajjal kelak akan dibunuh di mana, Pak? Di Palestina, di tanah Syam. Siapa yang membunuh? Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan siapa? Maryam dilahirkan siapa? Awas pelan. Hana istrinya siapa? Imran. Apa yang diucapkan Hana ketika hamil? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernadar anak yang ada di dalam perutku ini menjadi pengabdi hambamu yang taat. Maksudnya Hana menjadi marbot di masjid mana? Masjid Al-Aqsa. Tidak terwujud karena yang lahir Maryam, tapi dari Maryam lahir anak yang bernama, yang kelak akan, Masya Allah, saya mengambil pelajaran banyak, Bu. Isa adalah doa seorang ibu. Salahuddin Al-Ayyubi, doa seorang ibu. Maka kenapa hari ini kita tidak berdoa? Semoga anak-anak yang kita lahirkan, anak cucu yang kita lahirkan pun menjadi anak-anak yang akan menegakkan Masjidil Aqsa, akan mengembalikan kejayaan Masjidil Aqsa, mengembalikan kejayaan Islam di tangan Islam. Bahkan ada satu hadis, kalau bumi Syam itu baik, maka dunia masih apa, Bu? Dan hari ini kita melihat imannya orang Gaza bagaimana? Luar biasa. Itu hadis Nabi. Kemudian hadis lagi ketika Ustaz Irfan menerangkan tentang ensiklopedia akhir zaman, tidak akan terjadi kiamat sampai ada perang. Perangnya sudah terjadi di Isra. Ketika Allah menerangkan Isra Mi'raj, di bawahnya lagi Allah menerangkan bahwa Yahudi akan berbuat kerusakan. Di Al-Quran disebutkan umat yang paling keras permusuhannya terhadap orang Islam adalah orang Kristen. Musuhin kita enggak? Musuhin juga. Orang Buddha sebenarnya musuh kita enggak? Musuhin. Orang Hindu musuh kita enggak? Orang ateis musuh kita enggak? Orang liberal musuh kita enggak? Orang Islam Nusantara musuh kita enggak? Tapi yang paling keras di antara musuh-musuh Islam siapa? Karena Quran yang bilang bahwa orang yang paling keras permusuhannya kepada Islam adalah orang. Lihat, ada ayat yang Ibu apal, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a. Orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan ridho kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Di dalam hadis, kelak umat Islam akan mengikuti agama Yahudi sampai ke lubang biawak. Apa itu biawak? Biawak itu kalau bikin lem bukan begini, Bu. Bukan ini lem, terus kalau kita rogoh langsung ketemu biawaknya. Enggak. Biawak itu yang dimaksud hadis Nabi itu binatang yang kalau bikin lubang, lubangnya di sini, tapi di dalam gimana? Bikin lubang lagi, nggak tahu biawaknya di mana. Artinya jalannya biawak sangat nopo, sangat rumit. Tapi kata Rasulullah, kelak umat Islam akan mengikuti Yahudi sebagaimana sampai ke lubang apa? Pada lubang biawak tadi apa? Berarti wong Islam niku akan bebek budayanya Yahudi sampai detail-detailnya. Coba lihat sekarang, bagaimana cara berpakaian orang perempuan? Saya tuh lihat, Bu, ibu pakai jilbab, ngono katoke misal pol, jur modelnya sekarang 3 per nopo. Jur kaos kaki, nang kurgo.
Kepre ke konsepnya kata-kata Bu, kalau kata Khalifah gini pun itu sih konsepnya gimana? Anak sekarang kan suka bilang istilahnya itu sih bajunya konsepnya gimana? Yang nggak tahu konsep dari mana. Sekarang anak-anak kita lihat film yang menguasai film itu siapa tahu? Kalau Amerika filmnya namanya apa? Hollywood. Hollywood itu milik siapa? Milik Yahudi. Bagaimana anak-anak kita sekarang itu terpengaruh cara berpakaiannya, hidupnya, gayanya, omongannya. Mereka jauh dari kitab nama Bu Al-Quran. Makanya Bu, Masya Allah, orang Yahudi itu menjadi orang yang terkuat karena memang sekarang mereka menguasai apa? Tapi tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan siapa? Ibu yakin kita akan menang? Yakin. Ketika kita belajar kaum Hud, kaumnya Nabi Salih, kemudian kaumnya Nuh yang ditenggelamkan, kita belajar Abraha yang ditenggelamkan oleh burung Al-Babil, kita hakul yakin Israel. Kata Bunda ketika, kenapa sih Israel itu nggak ditenggelamkan, apa didatengin apa kayak? Saya menjawab, saya nggak bisa menerangkan Bu, karena kita juga nggak tahu rahasia Allah. Saya bilang sama Khalifah, tenang, Allah itu lagi menyiapkan azab yang lebih kejam dari yang pernah ada. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Masya Allah. Jangan kira Allah diam dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan balasannya, di mana mereka akan terbelalak matanya, kata Quran. Mereka akan terkejut dengan balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Darah, luka, tulang yang terselingkap karena putus, anak yang kakinya kontol-kantil, ya Allah, karena putus terkena bom. Panasnya fosfor itu 80 derajat Ibu, membakar. Kelak mereka akan bersaksi di hadapan Allah, meminta pertanggungjawaban dari siapa yang melakukannya. Saya tulis hari ini di Facebook, orang yang paling dinanti oleh jahanam, neraka jahim, neraka lagha, neraka sakor, neraka syair, neraka khutamah, neraka apa lagi, satu lagi Bu? Hawiyah, adalah seorang laki-laki bernama siapa Bu? Benyamin Netanyahu. Kalau Allah nggak memberi kesempatan dia bertaubat, dia orang yang paling diperebutkan oleh 7 nama neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Neraka jahim, neraka jahanam, neraka syair, neraka sakar, neraka hawiyah, neraka khutamah, satu lagi neraka apa tadi? Lain-lain. Lagha, namanya neraka lagha. 7 nama neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran akan memperebutkan seorang laki-laki bernama kata si kula kan ceramah halus niki mboten saged Bu. Lagi pol kempungnya rasanya kemana-mana pengen melaknat Yahudi nama Bu, Yahudi Israel. Maka ibunda sekalian dirahmati Allah, demikianlah sejarah singkat. Nanti ayatnya bisa kita tadabburi bersama-sama ketika waktunya cukup. Supaya ya Allah, ketika baca Quran itu ayam Bu. Oh, tenang mawar. Mungkin dibalas kali Gusti Allah. Buka kemana lembarannya? Oh, pancen es rewel, tukang rewel. Ketika buka lagi ya Bani Israel, ya Bani Israel, pancen Bani Israel itu rewel luar biasa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita hari ini. Insya Allah pun sambut dongeng ya Bu. Ngapa tak mulane Israel pengen balik Palestina? Maka kata Benyamin Netanyahu pada pernyataannya beberapa waktu yang lalu, kita akan terus fighting, kata dia. Kita akan terus berperang dan akan terus memborbardir. Sampai apapun maunya mereka. Semua orang Gaza mana? Semua orang Gaza kalau tidak mati disuruh apa? Keluar. Mereka akan menempati apa? Gaza, merebut masjid apa? Sehingga mereka mengatakan bohong apa yang dikatakan sejarah. Kami bisa menguasai dunia, menguasai tanah Al-Quds. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mari kita terus belajar. Insya Allah kisah Nabi Ibrahim yang dahsyatnya luar biasa yang pernah tinggal di Palestina kita ceritakan di Rabu yang akan datang. Ibunda, sebelum kami tutup hari Selasa, tapi ini waktunya memang sangat pagi. Insya Allah Ustadz Bahtiar Nasir akan hadir di Batur. Dan insya Allah atas izin Allah saya akan membersamai teman-teman juga untuk kita aksi bela Palestina di Batur, untuk mengajak teman-teman untuk membakar semangat dengan orasi. Insya Allah biidznillah
pada hari Selasa di akhir bulan, waktunya pagi. Monggo yang sempat, teman-teman di Wonosobo sudah mulai bentuk rombongan gimana kita mau berangkat ke Batur, kalau bisa ikut kuliah subuh di Batur. Namun sekali lagi kita perempuan utamakan dulu pekerjaan Bu. Rumah yang pegawai, kewajiban Bapak Ibu adalah di sekolah dan di kantor masing-masing. Bagaimana cara jihadnya? Doakan semoga acaranya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun tidak bisa berangkat pagi karena hari itu hari sekolah. Saya harus tetap menyelesaikan anak-anak sampai berangkat sekolah, baru berangkat ke atas. Kalau uman, alhamdulillah. Kalau tidak uman, ya kebrige maning, insya Allah niatnya sudah kuat. Demikian ibunda kisah Yahudi dan Israel. Jadi ada kalimat di YouTube itu, jangan nyebut Israel karena Israel itu Nabi Yakub. Apakah itu benar? Ya benar, Israel itu Nabi Yakub. Tapi maklum sudah, kalau sekarang kita nyebut Israel, itu yang disebut siapa? Yang dimaksud Yahudi, bukan siapa? Bukan Nabi Yakub. Sama ketika kita menyebut Yahudi, bukan berarti kita menjelekkan keturunan Nabi, tapi yang kita sebutkan adalah Yahudi yang siapa Bu? Yahudi yang sekarang, yang Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang tidak bisa ditolerir lagi perbuatannya kepada manusia. Maka astagfirullahaladzim, kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.